Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu. Baik anak-anak, alhamdulillah pada pertemuan kali ini melanjutkan pembahasan tema 3 yang selanjutnya. Pada pertemuan kali ini Ustazah akan membahas mengenai materi bahasa Indonesia yang ada di kelas 4 tema 3, yaitu tentang wawancara. Nah, mungkin kalian sudah tidak asing ya dengan istilah ini, atau bahkan pun setiap harinya kalian mendengar istilah wawancara ini. Nah, kira-kira wawancara itu apa sih? Dan bagaimana sih melakukan wawancara dengan baik? Nah, kita pelajari bersama-sama ya. Nah, baik anak-anak, kali ini Ustazah akan menjelaskan mengenai pengertian wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya-jawab dengan tujuan menggali informasi mengenai suatu hal, mengenai sesuatu yang ingin wawancara diketahui. Itu ya, pengertian dari wawancara. Nah, wawancara ini biasa disebut juga dengan interview. Nah, wawancara dapat dilakukan secara perseorangan ataupun secara kelompok. Ini adalah contoh wawancara perseorangan, yaitu satu orang narasumber dengan satu wawancara, dan ini adalah contoh wawancara dengan kelompok. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai istilah dalam wawancara. Nah, ada apa aja sih? Yang pertama, pewawancara. Nah, tentunya ialah orang yang mewawancarai atau orang yang menggali informasi dari seorang yang namanya narasumber. Nah, narasumber ini ialah orang yang diwawancarai atau orang yang memberikan informasi. Nah, biasanya narasumber ini adalah seorang ahli di bidang tertentu. Contohnya, kalau misalkan di bidang pendidikan, kita bisa mewawancarai Menteri Pendidikan, bisa mewawancarai Kepala Dinas Pendidikan, dan juga ahli-ahli di bidang pendidikan yang lainnya. Nah, ini ya contoh gambar wawancara dan gambar narasumbernya. Nah, wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Jadi diawali pewawancara dulu, lalu nanti dijawab oleh narasumber. Nah, yang selanjutnya, wawancara juga dilakukan sesuai dengan topik yang telah ditentukan dan berasal dari berbagai bidang. Jadi cakupannya banyak ya bidangnya, bisa melalui bidang sosial, bisa melalui bidang budaya, pendidikan, sumber daya, hingga sampai fenomena alam. Nah, ini contoh gambar di bidang sosial, di mana kerjasama berbagai negara, kemudian di bidang budaya, di bidang pendidikan di Indonesia, kemudian hingga di bidang fenomena alam. Fenomena alam ini contohnya seperti bencana alam, seperti kegiatan sosial yang berhubungan dengan alam, gitu ya. Yaitu tentunya sebelum wawancara kita membuat pertanyaan wawancara selaku wawancara. Nah, pertanyaan yang diajukan pewawancara harusnya pertanyaan yang baik. Kenapa? Soalnya supaya mudah dimengerti oleh narasumber, dan narasumber pun bisa menjawab pertanyaan dari pewawancara dengan jawaban yang puas, dengan jawaban yang terbaik, gitu ya. Kemudian, nah untuk membuat pertanyaan yang baik, ternyata di sini ada ciri-cirinya, yaitu ciri-ciri pertanyaan yang baik dalam wawancara. Yang pertama, tidak menyinggung perasaan narasumber. Yang kedua, sesuai dengan topik wawancara. Yang ketiga, tentunya menggunakan bahasa yang baku. Dan yang keempat, menggunakan kalimat yang efektif dan efisien, maksudnya tidak bertele-tele. Dan yang kelima, mengandung unsur tanya 5W1H. Apa itu 5W1H? Kita lihat di sini ya. 5W1H. W yang pertama adalah what. What ini artinya apa di sini maksudnya kata tanya yang digunakan untuk menanyakan suatu hal, itu menggunakan kata tanya apa. Kemudian when ini kapan itu untuk menanyakan
waktu. Yang ketiga adalah where untuk menanyakan tempat, yaitu di mana. Kemudian who, siapa untuk menanyakan orang. Dan why, yaitu mengapa, untuk menanyakan keadaan atau untuk menanyakan alasan. Sedangkan how atau bagaimana untuk menanyakan keadaan maupun cara. Kemudian yang selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara. Di sini ada 3 poin penting ya, yaitu sebelum wawancara, ketika wawancara, maupun setelah wawancara. Nah, sebelum wawancara, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah kita harus menentukan topik dan narasumber yang akan diwawancarai. Nah, tentunya kita tentukan dulu nih topiknya mau apa dan siapa narasumber yang cocok sesuai dengan topik yang ingin kita gali. Kemudian yang kedua, membuat pertanyaan sesuai dengan topik yang ditentukan. Yang ketiga, membuat janji dengan narasumber. Dan yang keempat, menyiapkan peralatan wawancara berupa alat tulis maupun alat rekam jika diperlukan. Nah, itulah tadi hal yang perlu diperhatikan sebelum wawancara. Yang selanjutnya yang perlu diperhatikan ketika wawancara. Yang pertama, tentunya kita harus berpakaian rapih dan sopan, serta juga harus datang tepat waktu. Yang kedua, menggunakan bahasa yang santun. Yang ketiga, menggunakan kata baku saat mengajukan pertanyaan. Kemudian, bertanya yang jelas dan tidak berbelit-belit. Yang kelima, ajukan pertanyaan satu persatu. Jadi maksudnya, jangan pertanyaan ganda dan juga jangan pertanyaan yang diulang berkali-kali. Itu akan membuat narasumber tadi merasa kebingungan, gitu ya. Terus yang keenam, dengarkan jawaban narasumber dengan seksama sambil kita mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh narasumber tadi. Kemudian yang ketujuh, jangan memotong pembicaraan ketika narasumber sedang menjelaskan sesuatu. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan setelah wawancara. Yang pertama, tentunya mengucapkan terima kasih kepada narasumber karena telah bersedia menjadi narasumber kita. Yang kedua, meminta maaf jika membuat kesalahan saat wawancara berlangsung. Kemudian, menjaga hubungan baik dengan narasumber dengan melakukan silaturahim sekali-kali ya, tapi jangan setiap hari juga, takutnya itu mengganggu narasumber. Dan yang keempat, membuat laporan hasil wawancara. Nah, itulah tadi hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum, saat, maupun setelah wawancara. Kemudian yang selanjutnya, kita langsung membahas mengenai bagaimana menulis laporan hasil wawancara. Nah, laporan wawancara berisi seluruh kegiatan wawancara yang telah dilakukan bersama dengan narasumber. Nah, laporan ini ada yang perlu kita perhatikan nih. Yang pertama, yaitu berisi mengenai latar belakang. Latar belakang ini berisi alasan melakukan wawancara atau alasan kenapa nih kita harus melakukan wawancara dengan narasumber ini. Itu sama dengan latar belakang. Kemudian yang kedua adalah tujuan, yaitu berisi maksud dan tujuan diadakannya wawancara tadi. Yang ketiga adalah topik. Topik di sini maksudnya membahas tentang apa, itu sama dengan topiknya. Yang keempat adalah waktu dan tempat pelaksanaan. Yang kelima, identitas wawancara dan narasumber. Yang keenam, hasil wawancara berisi seluruh informasi yang diperoleh ketika wawancara. Kemudian yang ketujuh, kesimpulan ataupun simpulan, yaitu kita menyimpulkan dari hasil wawancara tadi berupa isian singkat ya, berupa pernyataan singkat disebut dengan kesimpulan. Nah, itulah tadi anak-anak mengenai tentang wawancara. Nah, untuk yang semoga kalian bisa memahami apa yang telah disampaikan. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai tugas hari ini, yaitu Rabu 14 Oktober 2020 khusus untuk kelas 4A, B, dan juga C. Tugasnya yaitu kalian supaya lebih paham nih tentang wawancara tadi, mengerjakan latihan soal, latihan 1 sampai latihan 7 yang ada di buku Prima PH, yaitu halaman 49 sampai 54.
Nah, silakan kalian kerjakan. Setelah sudah, kalian foto dan kalian kumpulkan melalui wali kelasnya masing-masing. Itu ya anak-anak. Semoga kalian bisa memahami apa yang telah disampaikan dan tetap semangat belajarnya, tetap semangat juga untuk selalu beribadahnya. Jangan tinggalkan sholat lima waktu, jangan tinggalkan sholat duha, dan juga tetap berperilaku baik dengan orang yang lebih tua. Insya Allah ketemu lagi pada pembahasan-pembahasan yang selanjutnya. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.